warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun fi hadhihi as-sa'ati asy-syarifah al-mubarakah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Haitsu qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini selain daripada memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam selalu kita tercurahkan kepada keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya tidak bosan-bosan dan tidak segan-segan untuk mengajak kepada diri, keluarga serta jamaah Masjid Raya Pulau Asem pada umumnya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan dan kezaliman, yakni sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat 102 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Syukur-syukur di akhir kehidupan kita, ketika kita mengembuskan nafas terakhir kita, kalimat yang keluar dari hati dan lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Sebab kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia dijamin untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kita kali ini adalah bersosial media antara maslahat dan mudarat. Kalau kita menyaksikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana konflik antar golongan, antar kelompok maupun individu, mereka saling memfitnah, saling membenci satu sama lain, saling mengolok-olokkan yang satu dengan yang lain, di dalam bertutur kata maupun di dalam mengirim message, pesan-pesan melalui sosial media yang kita sebut sebagai gadget atau handphone. Padahal hadirin, Islam sangatlah menjunjung tinggi
nilai-nilai kebaikan pada setiap orang. Bahkan ketika kita mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, hal tersebut tidaklah diajarkan dalam agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Fakir Al-Khatib ingin menyampaikan poin-poin penting agar supaya kita menggunakan handphone yang ada pada kita dengan sebaik-baiknya. Karena bad news is a good news. Berita yang buruk adalah kabar yang baik. Dalam pepatah Arab dikatakan, laisal khabar kal muayyan. Tidaklah semua berita itu adalah sama dengan keadaannya. Oleh karenanya, poin-poin tersebut adalah poin yang pertama, kita menanamkan niat yang tulus bahwa ketika kita menggunakan handphone kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun yang kita lakukan di sisi Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menanamkan niat kita yang kuat bahwa handphone adalah untuk beribadah, sarana ibadah kita kepada Allah, maka kita sadari bahwa handphone kita bukan kita dikendalikan oleh handphone kita, akan tetapi kita yang mengendalikan handphone kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syair Bahar Kamil mengatakan, ya man bidunya hustaghal qadarrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Wahai orang-orang yang selalu disibukkan oleh gemerlapnya dunia, gemerlapnya handphone, gemerlapnya sosial media, sungguh kalian telah tertipu oleh banyaknya lamunan, banyaknya angan-angan, hingga kalian lupa ajal pun datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun poin yang kedua adalah kita perlu bertabayun. Artinya kita perlu memeriksa kembali, meneliti kembali perihal besar, benar atau tidaknya berita yang kita terima. Ketika kita menerima berita-berita yang datang atau yang kita terima dari handphone lain, dari kelompok lain, dari komunitas lain, tentunya kita perlu bertabayun atau meng-cross check ulang apakah benar atau tidak. Seperti kejadian yang saat ini kita rasakan, begitu banyak pesan-pesan gambar yang tentang peristiwa Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Padahal kita sudah sadari bahwa memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak pernah rela kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak pernah akan rela orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu kepada kamu sehingga kamu mengikuti ajaran-ajaran mereka. Jadi bisa jadi, boleh jadi berita-berita yang mereka kirimkan itu memang settingan, by design, atau yang kita sebut sekarang adalah hoax, sehingga terjadi permusuhan di antara kita, saling benci satu sama lain. Inilah yang kita prihatinkan saudaraku semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasal bertabayun ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binawa'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah akan kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun poin ketiga, ketika kita menggunakan handphone kita adalah kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah hal ini baik atau buruk? Adakah manfaat ataukah mudarat? Sebagaimana yang dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Wabisah bin Ma'bad al-Aswadi. Ia bertanya kepada baginda Rasul perihal kebaikan dan keburukan.
Lalu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijawab, istafti nafsak, istafti qalbak ya wabisah. Albirru matma'anna ilahi alqalbu, watma'annat ilahi an-nafsu. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada bis sadr. Ketahuilah wahai wabisah, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan, kejelekan adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, galau, gundah gulana. Meskipun yang kamu kerjakan itu, meskipun yang kamu lakukan itu diamini dan didukung oleh kebanyakan manusia. Keesokan harinya datang lagi sahabat dan bertanya perihal yang sama, yaitu masalah kebaikan atau keburukan. Oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijawab dengan sangat sederhana. Is'al dhamirak, is'al dhamirak, is'al qalbak. Tanyalah hati kecilmu, mintalah fatwa kepada hati kecilmu. Jadi ketika kita membuka handphone, kita tanya diri kita, tanya hati kita, apakah ini ada manfaat atau mudarat? Kenapa? Karena ketika kita tanya hati kita, berarti kita mohon petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika hati kita tertutup dari kebaikan-kebaikan, dia menyarankan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama adalah inda sima'il Quran, yaitu ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mau mempelajari Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan obat pelipur lara bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu, kata Nabi kita SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Lalu yang kedua adalah indal hudur fi majlisil ilmi, yaitu ketika kita hadir di majlis ilmu, majlis yang di dalamnya ada pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kajian-kajian ilmu tentang agama-agama kita. Lalu yang ketiga adalah inda iktila fi nafsi, yaitu ketika kita berkholwat atau berkontemplasi, kita menyendiri dari keramaian, kita hanya berbicara, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita matikan handphone kita, kita banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam. Dan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang telah wafat, gugur sebagai syahid, kita doakan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku semuanya, mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, menyayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kita masih kecil. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, tolonglah kami, Engkaulah penolong kami. Tolong kami dari orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.